Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firmansyah, Stambuk A421818204. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya dalam bentuk video. Ada beberapa materi yang terdapat dalam makalah saya. Yang pertama, kondisi fisik. Latihan kondisi fisik adalah proses pengulangan yang sistematis dan progresif untuk meningkatkan dan pemeliharaan dengan menitik beratkan pada efisiensi kerja fal tubuh, baik tidaknya kondisi fisik. Selain itu, faktor latihan juga erat kaitannya dengan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti istirahat, asupan gizi, kerja, lingkungan keluarga, dan sekolah maupun kesehatan. Kondisi fisik yang baik merupakan dasar utama bagi seseorang, baik untuk kebugaran jasmani, apalagi bagi atlet untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Adapun tujuan dari latihan fisik yaitu untuk meningkatkan perkembangan fisik, untuk menyempurnakan teknik dari olahraga yang dipilih atau dibina, untuk meningkatkan dan menyempurnakan strategi dan secara belajar teknik, untuk membentuk kepribadian dan perilaku sebagai sikap olahragawan, yaitu sportif, tahan terhadap penderian, untuk menjamin kesiapan tim dalam olahraga berkelompok. Maka kesiapan sebagai tim sangat penting, perlu diciptakan keselarasan dari anggota tersebut dalam persiapan fisik, teknik maupun strategi, untuk membangun kesehatan, dan yang terakhir untuk menghindari terjadinya cedera. Yang kedua, pembinaan kesegaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dengan tenaga dan kesiapan siagaan, tanpa kelelahan yang berarti, dengan energi yang relatif cukup untuk mencapai pemenuhan waktu luang dan keadaan darurat yang tak terduga. Adapun unsur-unsur dalam kebugaran jasmani. Kebugaran keterampilan. Kebugaran keterampilan terdapat 6 poin. Yang pertama, kelincahan. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, koordinasi. Yang keempat, kecepatan. Yang kelima, power, kuat atau cepat. Yang terakhir, waktu reaksi. Kebugaran kesehatan ada 5 poin. Yang pertama, daya tahan. Yang kedua, komposisi tubuh. Yang ketiga, kelentukan. Yang keempat, kekuatan otot. Yang terakhir, daya tahan otot. Yang ketiga, metode latihan fisik. Ada beberapa poin yang harus kita ketahui, ada beberapa metode yang kita ketahui dalam pembinaan fisik. Yang pertama, latihan circuit training. Yang kedua, latihan interval atau interval training. Yang ketiga, latihan fisik dengan sistem aerobik. Yang keempat, latihan fisik dengan sistem anaerobik. Selanjutnya, yang keempat, materi yang keempat, prinsip-prinsip dasar latihan fisik. Prinsip dasar dalam program latihan fisik adalah mengetahui sistem energi utama yang dipakai untuk melakukan suatu aktivitas dan melalui prinsip beban berlebihan untuk menyusun suatu program latihan yang akan mengembangkan sistem energi yang bersifat khusus pada cabang olahraga. Adapun prinsip-prinsip latihan secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kekhususan. Yang kedua, prinsip beban lebih.
Yang ketiga, prinsip beban bertambah. Yang keempat, prinsip individualis. Yang kelima, prinsip reversibilitas. Materi terakhir yaitu fase latihan. Fase latihan biasa disebut fase dalam latihan tahapan-tahapan. Adapun tahapan dalam latihan, yang pertama, tahapan persiapan. Tahap ini melakukan dasar-dasar kerangka umum latihan fisik, teknik, taktik, dan mental sebagai persiapan tahap pertandingan yang akan datang. Yang kedua, tahapan persiapan umum. Sasarannya adalah untuk membangun dasar-dasar kebugaran fisik dan kemampuan biometrik yang kokoh atau solid, serta teknik keterampilan dasar yang mantap guna menghadapi latihan yang lebih berat dan lebih spesifik di tahap-tahap latihan berikutnya. Selanjutnya, tahap persiapan umum. Komponen fisik yang dilatih menekankan pada komponen dasar, yaitu daya tahan kardiovaskuler, kelentukan dan kekuatan otot, kecepatan dan kelincahan. Selanjutnya, tahap pertandingan bertujuan untuk menyempurnakan semua aspek latihan, fisik, mental, teknik, taktik. Tahapan pra-pertandingan yaitu materi latihan harus sesuai dengan cabang olahraga. Selanjutnya, tahap pra-pertandingan. Materi harus sesuai dengan cabang olahraga. Selanjutnya, tahap pertandingan utama. Pertandingan uji coba dibatasi untuk menghindari kelelahan mental atau cedera. Selanjutnya, tahap transisi yang tujuan utamanya untuk memberikan istirahat mental, reaksi dan regenerasi biologis. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.